Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 9 yang akan menjawab pertanyaan dari saudari Safira Nurjannah. Pertanyaannya itu, dalam konteks pendidikan agama Islam, bagaimana penerapan teori kecerdasan majemuk dalam membentuk mendekonstruksi pemahaman tradisional tentang kecerdasan yang hanya berfokus pada aspek intelektual, dan bagaimana hal ini mempengaruhi pembentukan karakter diri siswa? Baik, jawabannya itu, dalam konteks pendidikan agama Islam, teori kecerdasan majemuk dalam membantu mendekonstruksi pemahaman tradisional tentang kecerdasan yang hanya berfokus pada aspek intelektual. Teori ini menunjukkan bahwa kecerdasan memiliki banyak bentuk, seperti kecerdasan linguistik, logika matematika, spasialis, kinestetik, musikal, interpersonal, dan naturalis. Dengan memahami berbagai jenis kecerdasan, pendidikan agama dapat dirancang untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan cara berpikir siswa, bukan hanya berfokus pada kemampuan verbal dan logika. Hal ini penting karena setiap siswa memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Penerapan teori kecerdasan majemuk dalam mempengaruhi pembentukan karakter religius siswa dengan cara: yang pertama, membangun motivasi. Dengan menemukan dan mengembangkan kecerdasan yang dimiliki, siswa akan merasa lebih termotivasi untuk belajar agama. Mereka akan merasa bahwa agama bukan hanya tentang hafalan, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat menggunakan kemampuan mereka untuk beribadah dan beramal. Dan yang kedua, meningkatkan pemahaman. Dengan menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan berbagai kecerdasan, siswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep agama dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, membangun karakter. Pembentukan karakter religius tidak hanya melalui pembelajaran kognitif, tetapi juga melalui pengembangan kecerdasan lainnya, seperti kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Hal ini dapat membantu siswa untuk memahami diri sendiri, berinteraksi dengan orang lain, dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, siswa dengan kecerdasan musikal dapat mengekspresikan keimanannya melalui nyanyian religi. Dengan sementara siswa yang kecerdasan kinestetik dapat belajar agama melalui simulasi atau role playing. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Fadilah. Pertanyaannya itu, bagaimana implementasi kecerdasan majemuk dalam pembelajaran PARI? Apakah Ada sudah memanfaatkan berbagai strategi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kecerdasan? Jawabannya itu, implementasi kecerdasan majemuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai strategi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kecerdasan. Misalnya, untuk kecerdasan verbal linguistik, guru dapat menggunakan cerita dan puisi yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, siswa bisa diajak berdiskusi dan berbagai pemahaman mereka tentang teks-teks tersebut, sehingga meningkatkan kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Untuk kecerdasan logis matematis, siswa dapat diajak untuk menganalisis ayat-ayat Al-Quran mengandung konsep logika atau matematika, seperti pembagian harta warisan. Kemudian, kecerdasan musik dapat diintegrasikan dengan mengajarkan siswa membaca Al-Quran dengan baik, menghafalkan ayat-ayat melalui lagu, atau bahkan menciptakan musik yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Untuk kecerdasan interpersonal, penting untuk mengadakan diskusi kelompok atau proyek kolaboratif di mana siswa dapat belajar dari satu sama lain dan mengembangkan empati serta kerjasama. Sementara itu, kecerdasan intrapersonal dapat difasilitasi dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk refleksi diri, seperti menulis jurnal tentang pengalaman spiritual dan pengajaran yang mereka terima. Terakhir, kecerdasan naturalis dan diterapkan dengan mengajak siswa untuk menyadari hubungan antara ajaran Islam dan lingkungan,
seperti pentingnya menjaga alam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Itulah jawaban yang bisa saya berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya kelompok 9. Saya akan menjawab pertanyaan Dea Rifki Oktaviani. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk menurut teori Howard Gardner, dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam pendidikan agama Islam? Teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner untuk menjelaskan bahwa setiap individu memiliki banyak kecerdasan. Teori ini dapat diterapkan dalam pendidikan agama Islam untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan peserta didik. Adapun teori kecerdasan majemuk dalam pendidikan agama Islam, dalam menerapkannya: 1. Mengembangkan kurikulum dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. 2. Menggunakan pendekatan yang logis, rasional, psikologikal, dan sosial akomodatif. Mengajarkan berbagai macam kecerdasan seperti menghafal Al-Quran dan hadis, berpidato bahasa Arab, dan bernasyid. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Abi Ramadan. Bagaimana cara mengembangkan kecerdasan spiritual yang ada dalam kehidupan setiap pribadi seseorang? Ada beberapa cara untuk mengembangkan kecerdasan spiritual. 1. Refleksi diri. Refleksi diri itu pertimbangan makna hidup dan hubungan Anda dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. 2. Praktik spiritual, yaitu terlibat dalam kegiatan ibadah, meditasi, atau yoga. 3. Eksplorasi nilai-nilai, yaitu kenali nilai-nilai spiritual seperti kejujuran, toleransi, dan keberanian. 4. Praktik mindfulness, yaitu latih mindfulness untuk mendapatkan ketenangan. 5. Ekspresikan rasa syukur, yaitu ungkapan rasa syukur atas apa yang Anda miliki. 6. Latih empati, yaitu tingkatkan kepedulian dan empati terhadap orang lain. 7. Membangun koneksi dengan alam, yaitu terhubung dengan alam. 8. Ikuti kegiatan sosial, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial, kerja bakti, atau santunan untuk membantu sesama. 9. Terbuka terhadap perubahan, menerima dan membuka diri terhadap perubahan dalam hidup. 10. Membaca cerita inspiratif, yaitu membacakan cerita-cerita inspiratif kepada anak dan didiskusikan bersama untuk memahami pesan yang disampaikan. 11. Memiliki kerendahan hati, yaitu jangan merasa lebih penting, hebat, atau segala-galanya daripada orang lain. Sekian, itulah jawaban yang bisa saya berikan.